حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله halaman 159, masih bab puasa kita. Diriwayatkan paling atas disebutkan dalam riwayat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu faman shamahu wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladatu ummuhu. Artinya Allah a'lam bimuradih. Ramadan kata Rasulullah adalah bulan yang Allah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan itu. Jadi Ramadan semalam hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Nah, kemudian balik berakal. Kemudian ya sehat walafiat. Kalau garing boleh puasa, boleh kada. Tapi mau nggak garingan aja lebih baik puasa. Kalau karena puasa setahun sekali kita, aku juga garingan nah. Ibu menurut agama nah fikih boleh puasa, boleh kada. Itu secara fikih. Secara keimanan tasawuf ya kada. Lain pula setahun sekali sayang. Ya puasa Ramadan kodoan di luar Ramadan dengan puasa Ramadan lain. Ya, nah itu kodo. Ini Ramadan puasa yang bujur-bujur. Nah itu. Kemudian diwajibkan bagi orang yang mampu, baik mampu secara hissi itu artinya ya contohnya orang itu tuha renta, maka tidak wajib. Kada kuat, kada wajib puasa, cuma bayar fidyah kena sehari seliter beras. Demikian orang yang sakit yang tidak diharap sembuhnya, itu berarti kada kuat secara hissinya, kada kuat. Hissi itu zahir. Nah, maka kada wajib puasa, cuma bayar fidyah. Kalau arham guru sekumpul tanah. Sidin aku di sidin kada wajib puasa karena aku ini penyakit ada. Mun puasa ya bahaya. Jadi sidin aku sidin bayar fidyah sehari seliter beras. Nah itu. Kemudian ada mampu secara makna. Nah ini contohnya bagi bebinian yang datang bulan dan nifas. Maka bebinian ini berarti secara zahir mampu jadinya, cuma secara maknanya inya kada mampu. Agama kada membolehkan puasa. Justru dengan inya kada puasa tetap dapat pahala, cuma wajib dikodo. Cuma bebinian, wah pokoknya aku udah hendak aku tetap puasa. Ayo balas berdosa, 2 kali dosa. Ya, udah puasa melawan pula. Jangan alih kena. Maka seorang ini pengoler mengkode puasa. Nah, jangan dipaksa. Kalau agama melarang jangan dilawan. Pasti semuanya itu mengandung hikmahnya ada. Jadi tetap yang datang bulan dan nifas habis melahirkan, ya itu bisa sebulanan kada puasa. Yang nifas lebihan 60 hari. Ya, paling banyak nifas. Nah, bisa sebulanan sidin, kasihan benar kodoan. Nah, itu. Tapi insyaallah niatnya kancang dinya Allah yang mentakdirkan aku artinya melahirkan di bulan Ramadan, berarti Allah pun akan memberi ganjaran besar juga dinya. Dan aku yakin aku mengkodonya pasti akan Allah mudahkan untuk mengkodonya. Nah, itu yang bisa ilmu, tapi yang udah hatinya lamah bedulu, wah bisa kada kawa juga di kode nih. Pas kada sekali di kode aja puluhan tahun. Nah, mau kada di kode puluhan tahun bagi yang mampu setiap tahun lewat satu puasa yang inya kada di kode belum kelewatan setahun wajib 1 liter beras. Dan ini banyak kada tegawi orang.
Anakku yang pertama aja ini sudah anaknya umur 30 tahun, berarti 30 tahun. Mengkadanya tetap 30 hari, cuma fidyahnya 30 tahun. 30 liter beras kali 30 berapa tuh? Wah, 900 liter. Nah, ini jarang yang menggawi. Cuma kalau yang sugih bayar. Duit setriliun udah apa? Cuma bagi yang sedang aja kesugihan bayar cicilan. Ya cicilan aja bayar, berusaha membayari. Nah, bagi yang kada mampu, karena zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang kebobolan, tahulah kebobolan. Nah, mungkin pengantin hanya Rasulullah. Jadi kada kuat sih din, lapor ya Rasulullah, ulun bertimbang memang tadi ya. Siang tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un bisa kitanya ya kada. Nah, ikam apa nih Rasulullah? Ini ikam bayar fidyah aja Rasulullah. Ikam ditakzir, hukum bayar kafarat. Pertama apa ya Rasulullah? Pertama ikam memerdekakan budak sahaya. Wah, ada dapat duit ya Rasulullah. Ulun miskin. Anu aja Rasulullah ikam memberi orang artinya fakir miskin 60 orang, 1 liternya seikong orang 1 liter. Ulun miskin kada ada duitnya Rasulullah. Nah, kayak ini aja puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jangankan 2 bulan berturut-turut, yang sebulan aja gagal total dah Rasulullah. Nah, ya Rasulullah rahmatnya kan luar biasa. Maka itu aja Rasulullah udah ikam bila ada duit kena bayar semampunya udah. Kada ada juga kayaknya harapan Rasulullah udah pegawai juga. Nah jara aku bari ikam anu korma ikam bagiakan ke orang-orang fakir miskin. Kayaknya Rasul di kota Madinah nih ulun nya yang miskin. Maka itu jara bawa balik aja dah. Gan ikam bawa balik dah. Ya kada apa-apa. Nah untuk inya. Bila kada mampu dasar agama itu mudah, tapi bagi yang mampu jangan memudahkan. Ya tadi banyak kodoan tadi bayar fidyah 900 liter beras, duit setriliun kuliah barang mengeluarkan agan bayar hutang seorang jauh Allah Ta'ala ya kada. Nah itu jadi bayar cicilan pegamatan, tapi kalau kodonya tetap 30 hari. Nah kalau misalkan 30 tahun ya kada 300 kali wah lucut binian bisa sampai jadi binian aku jadi lakian aja deh sampai jadi binian. Nah yang timbul demo kena binian tapi kada ada bang, semuanya sudah Allah ada atur hikmahnya. Itu cuma hebatnya binian ini Bian, kalau inya sembahyang ada datang haid nifas sembahyang kada wajib dan tidak diwajib dikodok. Nah itu pulang keuntungan binian. Jarakian bisa jadi binian juga. Nah Bian ada nyaman betianan pulang. Ya ada. Nah, jadi semuanya ada hikmahnya. Nah itu. Kemudian wajib lagi bagi orang yang tidak bepergian. Ada musafir wajibnya di kampungnya, tapi kalau musafir 81 atau 82 km, dari sini ke kandangan atau ke rantau mungkin sampailah 82, itu boleh puasa boleh kada. Cuma tadi orang yang ahli tasawuf dianya puasa setahun sekali, puasa aja aku tetap puasa kecuali duruk nah koyuhan muntah tapi muntah pun memang kada disengaja karena masuk angin kada batal puasanya. Nih yang becaluk sengaja, nah itu yang batal puasanya. Nah itu jadi yang kuat lebih kalau kuat lebih bagus puasa ya ulama. Secara fikih itu gitu bang dah banyak keringanan secara fikih, tapi orang yang ahli tasawuf yang imannya kuat ini memilih yang lebih berat. Nah aturannya itu. Nah siapa dan aku menyontohkan untuk kalian qiyamnya, menyontohkan tuh mensunahkan. Jadi sunnah hukumnya kalau beribadah di malam Ramadan, tarawih, tadarus Quran, tahajud. Nah, hukumnya itu sunnah, tapi pahalanya wajib. Jadi puasa ibadah di bulan suci Ramadan yang wajib zuhur, maka 70 kali seakan zuhurnya dilipat gandakan. Yang puasa yang sembahyang sunnah tarawih, qobliyah ba'diyah tarawih ya 1-2 rakaat sama dengan 1 kewajiban menggawi ibadah fardu. Jadi luar biasa Ramadan ini ya.
dan maka siapa berpuasa dan mengerjakan qiyam beribadah dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ia terlepas daripada dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan ibunya. Coba pian, luar biasa Rasulullah SAW. Kita nih beriman kepada Allah, berarti kita nih orang pilihan. Ketika orang pilihan, maka kita itu dites. Bujur kadane, inya merasa kupilih. Kalau merasa kupilih, pastinya akan, kalau kuperintahkan tugas, pastinya akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kayak kita misalkan, kita aja, orang, bos, ada bis karyawan dipilihnya, dikirim. Ya ada tugas khusus karyawan tadi. Ketika dipilih, sekalian banyak karyawan 1000, inya seorang terpilih untuk dikirim. Dan tugasnya secara zahir mau untungnya kawan dia, bertambah pulang gajinya aja. Ya kada. Wah, kacang naik kawan aja. Ada tugas dari bos. Padahal bukan sembarang tugas ini. Mun gagal bisa parah pada yang kada terpilih. Secara otak aja main, tambah untungnya kawan dia, tambah gaji pulang nih, Pak RT naik ya tahun ini insyaallah ya. Misalkan ya, misalkan. Padahal itu berat. Ya, semakin ada tugas amanahnya berat. Kita nih menjadi hamba Allah beriman ini pilihan. Harus himung kita. Cuma tugas kita sholat 5 waktu. Sehari semalam. Tugas kita kurang dihadap nih. Mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita ditolongi Allah. Puasa Ramadan, tugas kita. Ya, dari Rabbul Alamin, bukan dari manusia ini. Gampangan ya. Kira-kira kalau dari bos kita siap gak? Siap bos. Kemana tugas? Siap ulun. Ke ujung dunia ulun asal pian menyuruh. Ini ada bos lagi yang maha kaya, maha segala-galanya, memerintahkan kita sepuasa. Kira-kira harus himung kita, siap ya. Ini wajar dalam riwayat itu, siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Wajar, siap. Karena dengan keimanan di hatinya tadi, disitulah hanya senangnya luar biasa melaksanakan tugas. Kada maunya sembarang melaksanakan tugas itu, pasti akan rapi tugasnya itu. Dengan puasa bujur-bujurnya, bukan hanya puasa daripada makan dan minum di siang hari, bukan daripada hanya paduani berhubungan, akan tapi inya jaga matanya, muntungnya, telinganya, tangannya, ya, anggota tubuhnya daripada maksiat. Nah, itu yang paham tugas dari siapa. Tapi orang banyak pada paham tugas dari Allah ini lebih hebat. Kita nih melaksanakan tugas ini luar biasa, pian. Cuma jarang yang bisa merasakan himung. Nah, itu Pak. Tapi bukan tugas dari bos, dari kepala sekolah. Kemana aja? Jai kano tugas kepala sekolah ke luar negeri. Apa dah berbunga-bunga itu bang, seterbang ya kalau keluar negeri, kawan ada pilih. Ini Rabbul Alamin memilih kita jadi hamba yang beriman. Umat Rasul ditolongnya kita sholat 5 waktu, ditolongnya kita berzikir. Masya Allah, ini anugerah luar biasa. Jadi latih hati itu gembira dengan ibadah. Jangan sampai dapat dunia kita bergembira, dapat dimudahkan amal soleh ibadah kita kada gembira. Jangan. Dunia akan kita tinggalkan. Tapi kalau amal soleh itu yang menjadi kawan kita dikubur kan. Kecuali dunia dijadikan amal soleh jembatan, maka itu akan mengalir pahalanya. Mun kada akan ditinggalkan dunia, jadi diwaris. Nah, sayang aja jadinya. Nah, itu. Nah, dan riwayat lagi, man aftara sauman min Ramadan min ghairi udhrin lam yaqdi siyamu dahri wa in shamahu. Siapa berbuka jelasnya pada hari daripada bulan suci Ramadan tanpa ada udzur. Nah, garing kada, tuha kada orangnya. Ya kada, kafir kada, haid kada juga, nipas kada juga, bepergian kada juga, kada puasa. Nah, jangan disambat setan lah. Ini ada kan hadis itu, Allah membelunggukan kalau mau Ramadan itu setan dibelunggunya. Tapi kalau ada manusia kada puasa berarti setannya lah lain. Tetap aja manusia, hanya orang yang terganggu oleh tipu daya setan. Kada kawannya melawannya hawa nafsunya, ilmu kada ada, yang menasihati kada ada, yang membimbing kada ada, akhirnya kada puasa. Orang kayak ini kita doakan latihan hati kita sebenarnya.
Apakah latih hati kita ini kasih sayang sebagaimana Allah di bulan Ramadan Paul memandang di awal Ramadan itu dengan pandangan rahmatnya, kasih sayangnya, keampunannya yang Allah pandang, maka tidak akan celaka, disiksa selama-lamanya. Allah pengampun, Allah kasih sayang, Allah membebaskan yang tadinya pasti sudah neraka dah. Ditulisnya si anu neraka pasti sudah. Di bulan Ramadannya minta, ya Allah, ulun taubat, ulun banyak maksiat, bahari sembahyang banyak tertinggal, puasa banyak tertinggal. Ramadan ini ulun bertobat ya Allah. Hendak mengkoda puasa ulun, hendak ulun mengkoda sembahyang ulun, dan hendak berpuasa bagaimana? Ini orang yang tadinya dicatat namanya neraka diubah menjadi ahli surga. Nah, orang ini ya melihat kita orang yang maksiat, ada puasa sengaja-ngaja merokok di jalan atau minum di jalan, kadang mendoakan, berarti kita lebih parah. Allah aja pengampun, justru itu latihan kebersihan hati kita. Ya Allah, hendaknya dapat rahmat di bulan Ramadan nih ya Allah. Banyak orang berdoa minta rahmat keampunan dan ini dapat rahmatnya juga. Kadanya hamba pian ya Allah. Kalau pian menjadikannya manusia, pasti orang ini pilihan. Pasti orang ini pilihan ya Allah. Apalagi ini beriman udah. Hanya maksiat saja mungkin kurang ilmu. Kuitannya kadang menajari, karena terperkara penggaulan bebas, akhirnya kayak puasa. Tolong ya Allah, rahmatinya. Maka kita tahu doa orang berpuasa itu kabul. Doa di malam Ramadan itu kabul. Mun kabul juga pinta aja ulama 3 macam selama Ramadan. Pertama, pinta rahmatnya. Kedua, pinta keampunan. Ketiga, pinta kebebasan daripada api neraka. Ini setiap malam jangan kadang minta api. Wal bahasa Indonesia aja. Terutama menjelang berbuka puasa. Indal iftar da'watun mustajabah ya Rasulullah SAW. Ketika berbuka puasa, habis makan, ya, habis makan jangan baca Allahumma lakasumtu. Ada yang membedakan baca doa dulu hanya buka puasa, silahkan ada bapak, jangan berkelahian. Nah, hendak baca berdoa dulu atau habis makan kurma sebiji baca doa, silahkan, ada masalah. Cuma yang lebih bagusnya makan dulu hanya baca doa. Ulun kada menyalahkan yang berdoa dulu hanya makan. Cuma yang bagusnya menurut artinya arti daripada berbuka tadi, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, karena pian ulun berpuasa, ya, wa bika amantu, dan ulun beriman kepada, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki pian yang tadi nah aftartu ulun telah berbuka. Mun telah berarti berdoa ke makan ke dulu, makan dulu hanya berdoa. Nah itu, tapi yang berdoa dulu di TV mau empati ya kada apa-apa, ada masalah, cuma kurang dapat kesunahan itu aja. Jadi kalau sebab abutan masalah doa yang berapa juga ada penting itu. Nah itu. Kemudian jadi minta rahmatnya, keampunannya, kebebasan daripada api neraka. Untuk kita, keluarga kita, tetangga, dan muslimin wal muslimah, itu penting. Jangan kadang meminta setiap malam, terutama anak buka puasa, itu penting. Nah itu. Kemudian puasa setahunan tidak dapat menggantikannya meski ia melakukannya. Nah, luar biasa, saking artinya beratnya orang yang pada puasa itu. Nah, jadi kita doakan yang pada puasa, latihan hati kita bersih. Orang sakit yang berat untuk menjalankan puasa, dan orang yang berpergian jauh dalam perjalanan, nah mubah boleh berbuka. Nah, cuma tadi mun kawa aja menahan kada uyuh ya kada garing ya sedikit-sedikit aja tahu kita kawa jadi paksa nih mun garing cagar membahayakan ada boleh membuka aja mun kayaknya kawa aja nih begamat padahal kan asano aja pusing kepala bau guring ini sigara. Nah itu terus mau kawa usahakan puasa aja, demikian berperjalanan tadi. Dan keduanya wajib, tapi wajib mengkodok enak. Demikian halnya orang yang susah, tua, renta, dan orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Keduanya wajib membayar fidyah sebesar 1 mud, ya, kurang lebih 1 liter lah. Makannya setiap harinya. Itu 1 mud berikan kepada fakir miskin. Wanita hamil dan menyusui wajib mengkodok saja jika khawatir keselamatan dirinya dan anaknya. Nih, yang bisi anak masih anak subur, masih anak juga,
Ya, kada. Itu yang menyusui, yang betianan. Nah, kalau betianan kan menyusui, ya kada. Dan yang melahirkan, yang telah melahirkan dan yang lagi menyusui, berarti masih betianan nih. Ini kalau khawatirnya aku jinya kada kawa puasa. Nah, alasannya apa pian kada puasa? Karena diriku khawatir kan aku kekurangan nih vitamin uyuh. Iya. Dan atau karena diriku dan karena anakku jinya. Dua macam nih. Karena dirinya satu atau karena dirinya dan karena anaknya juga. Maka hanya wajib qada saja. Pijah kada wajib. Abahnya kada. Abahnya pada ada bisi pentil susu ya kada. Nah, kalau abahnya melahirkan ya kada. Nah, itu. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau karena anaknya saja, nah, wajib serta membayar fidyah jika mengkhawatirkan anaknya saja. Jadi kalau karena anaknya, kenapa pian pada puasa? Aku jinya khawatir anakku kena kurang gizi. Jadi susunya kena kada kasihannya menyusu. Kenapa pian yang betianan ini kada puasa? Aku jinya bukan khawatir, aku kuat aja puasa. Cuma dalam rahim pun anakku kena kurang gizi, mun aku puasa juga. Nah, maka kalau karena anaknya saja yang hamil dan yang menyusui tadi, maka winian tadi hanya wajib qada dan wajib bayar fidyah duanya gawiannya. Nah, kemudian orang yang merusak puasa Ramadan karena melakukan hubungan badan wajib membayar kafarat sebesar disertai kafarat besar ya tadi dibadahkan disertai qada dan hukuman takzir. Syarat-syarat puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa terbagi menjadi dua kategori, puasa umum dan puasa khusus. Ini menurut Habib Zain. Kalau guru Syukuri ada 3. Karena Imam Ghazali sih. Nah, puasa awal, khawas dan khawasul khawas. Kalau Imam Habib Zain dia dua aja. Karena untuk khawasul khawas itu orang-orang alih. Jadi melihat zaman ini sesuaikan dua aja sih dia. Mungkada awam, khawas. Kalau awam itu puasa daripada hanya menahan makan dan minum berhubungan di siang Ramadan. Tapi kalau puasa khawas, orang soleh bukan hanya kawa menahan makan dan minum hubungan, akan tapi bisa menahan kemaksiatan awaknya. Nah, yang nomor 2 ini banyak gagal kita. Dia kada alih menjaga mata nih pian, apalagi TV ada di rumah. Apalagi mengikuti HP. Nah, TikTok, Facebook, Instagram. Maka binian banyak ketujuh juga ini. Nah, jadi Ramadan puasa mata. Makanya ada orang kakak-kakak menakoni bah aja. Apa nak? Kira-kira kalau setahunan orang kita kawal kada puasa. Kalau berpuasa kada maksiat. Kau nak setahunan ada yang kawanya. Mun sebulan bang bah kaulah orang kada maksiat. Kada kawa juga nak alih juga maksiat mata nih, apalagi kita bisa HP pasti ada nah. Udah aman ada aja nih ya pengarannya selingan-selingan tuh pengarannya sponsor kan. Nah, iklan. Astagfirullahaladzim. Lihat juga nak kada kawa ngalih sebulan. Mun seminggu bang bah kaulah kada maksiat orang. Kada kawa juga nak ngalih juga. Kalau sehari bang, ngalih juga nak kada kawa. Gatal mata ni na telinga na tangan batis nak keluyuran macam-macam. Mun bang bah sejam kira-kira kawa lah. Nah, mun sejam maka insyaallah kawa aja orang. Mun sejam kita bujur kawa kada maksiat. Mun itu baik ulun memulai dari sekarang sejam ulun kada maksiat. Kena ulun begamatan pulang 2 jam. Nah, jadi Ramadan ini latihan kita biar kada maksiat. Makanya tadi la'allakum tattaqun. Mun orang puasanya belajar, maka dinya di Ramadan aku latihan muraqabah, melihat, merasa didengar Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa didengar Allah. Nah, itu puasa yang bujur-bujur kayak itu. Kita biasa-biasa aja, makanya puasa itu yang memberi pahala khusus Rabbul Alamin. Karena orang biasa aja, orang bapak dah puasa tapi aku puasa di rumah makan sini di kamar. Nah, gitu sikat sidin biar kata puasa lah bah puasa udah makan sini mie di rumah dalam kamar. Makanya tadi karena tersembunyi pahalanya, maka orang pun bisa sembunyi-sembunyi kada puasa. Nah, itu
Masya Allah. Nih, sebenarnya ini salah ulun. Harusnya kita membaca Ramadan ini pas bulan Sa'ban tadi awal. Ini pas mepet habis minggu Sa'ban hanya baca. Tapi kada bapak, insyaallah kena malam salat Kamis yang depan sekali lagi malam itu kita ada keringkasan khusus keutamaan 3 macam yang harus dilaksanakan oleh orang yang berpuasa. Siapa yang menggawi 3 macam ini, maka orang tadi akan ditulis termasuk orang yang mendapatkan rahmat, keampunan, Lailatul Qadar, dibebaskan dari api neraka dan seluruh anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan inya mendapatkan. Asal 3 macam ini dia laksanakan. Dan kita semuanya diberkati di akhir-akhir bulan Sa'ban ini dan memanjangkan umur kita sehingga bertemu dengan suci Ramadan dan akan sehat walafiat, memudahkan urus kita, dikabulkan hajat kita dan dijadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang beruntung dunia akhirat. Al-hadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya kana dia kana sa'in dina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina anta tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa bal قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم minta ampun minta ridhonya terima kasih buat mohon doanya Allah alam bisawab.